Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Syu'aul basirati yushiduka qurbahu minka wa ainul basirati yushiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirati yushiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka. Pancaran hati mempersaksikan kepadamu, membuktikan kepadamu dekatnya Dia, dekatnya Tuhan darimu. Satu. Yang kedua, mata hati itu sendiri membuktikan atau mempersaksikanmu ketiadaanmu karena wujudnya Dia Allah. Dan yang ketiga, sejatinya mata hati mempersaksikan kepadamu wujudnya Dia dan tidak ketiadaanmu juga tidak keadaanmu atau eksistensimu. Jadi ada tingkatan, ada tiga macam tingkatan atau ada tiga macam inilah, ada tiga macam pengetahuan. Pengetahuan yang pertama yaitu pengetahuan yang digunakan oleh pengetahuan yang kita gunakan dengan menggunakan nalar akal kita. Pengetahuan yang digunakan dengan nalar akal kita ini nanti apabila terus kita asah, kita melatih nalaran kita, kemudian di situ kita bisa menyaksikan. Di situ kita bisa menyaksikan bahwa Allah itu benar-benar dekat dengan kita. Contohnya bagaimana? Contohnya untuk orang-orang yang memang bergelut dengan ilmu alam misalnya, atau orang-orang yang bergelut dengan ilmu tafsir, pokoknya ilmu-ilmu yang memang disebut dengan ilmu nathar atau ilmu yang sifatnya itu ditulis. Ini kalau benar-benar dia pahami, benar-benar dia mengerti, maka itu akan membuat dia semakin dekat pada Allah. Contoh misalnya orang belajar ilmu alam, kemudian mengetahui betapa alam ini teratur, mulai dari partikel yang sangat kecil sampai benda yang besar-besar ini, semua ada jaraknya, semua ada keteraturannya, semua ada hal-hal yang bisa menahan dia untuk tetap berjalan seperti apa adanya. Nah ini semakin yakin nih orang yang mendalamnya, semakin yakin bahwa ternyata itu Allah itu ada dekat dengan kita. Hukum-hukumnya itu bisa kita pastikan itu adalah hukum-hukum Allah, bisa kita pastikan itu adalah ketentuan-ketentuan Allah yang sehari-hari ada dan meliputi kita. Jadi di situ ada kita atau ada orang yang mengetahui ini dan ada Allah. Masih ada dua berarti itu. Masih ada dua arah. Jadi ada si hamba tadi, ada kita misalnya, dan juga ada Allah di situ. Bisa menyaksikan Allah ada pada makhluk atau bisa menyaksikan Allah begitu dekat dengan kita. Yang kedua, ini pengetahuan yang pertama tadi. Yang pertama tadi disebut dengan, kadang-kadang disebut dengan pengetahuan ilmu yakin. Kadang-kadang disebut dengan pengetahuan ilmu yakin. Jadi ilmu yakin tuh contohnya ya tadi pengetahuan yang kita dapat dari belajar atau dari tulisan-tulisan atau dari mendengarkan ceramah, itu yang namanya ilmu yakin. Gembo misalnya percaya bahwa di Mekah itu ada Ka'bah. Udah pernah sana tapi belum pernah. Itu ilmu yakin namanya. Ilmu yakin. Catherine percaya udah pernah Sumatera Barat, Majam Gadang udah pernah ya. Iya, itu namanya ilmu yakin. Secara mutawatir atau banyak orang menceritakan itu dan gak mungkin salah, valid informasinya, dan kita mengetahui itu walaupun belum pernah melihat langsung, tapi kita yakin itu ilmu yakin. Nah ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua yaitu, kalau yang pertama tadi itu adalah sinar-sinar atau pancaran-pancaran yang ada pada hati. Jadi pancaran-pancaran atau sinar-sinar yang ada pada hati.
atau akal kita. Yang kedua, ini bukan pancaran, bukan sinar, tapi mata hati itu sendiri. Mata hati seseorang atau seorang hamba, mata hati kita misalnya, ini lebih tajam lagi. Nah, di sini kalau sudah sampai pengetahuan tahap ini, maka kita tidak melihat diri kita ada. Jadi yang kelihatan cuma Allah aja. Kalau tadi kan masih ada dua arah. Jadi kita merasa ada dan Allah meliputi kita ada. Jadi masih ada keakuannya, itu masih ada. Ini aku hamba dan Allah meliputi segala segi hidupku. Yang kedua, pengetahuan yang kedua yang lebih tinggi lagi, yaitu dia sudah mengetahui bahwa dia sudah sampai pada pengetahuan bahwa Allah ada dan diri dia itu hilang. Tapi masih berasa hilang. Nah, kira-kira ada nggak tuh kalau masih ada dua arah nggak kalau gitu? Dia merasa diri dia hilang. Jadi dia merasakan hanya Allah aja, saya bukan apa-apa. Waktu Gemboh tadi ya, waktu Gemboh belum ke Mekah, belum pernah lihat Ka'bah, itu percaya ya, ilmu yakin. Tapi begitu udah sampai sana, Gemboh merasa saya bukan apa-apa di sini, yang ada pokoknya Ka'bah semua, di mana-mana Ka'bah gitu. Pokoknya ngelihat ke sini Ka'bah, ngelihat sini apa, pokoknya benar-benar mengharu biru, benar-benar ya terharu lah. Nah, di situ cuma merasakan Ka'bah aja yang ada. Jadi benar-benar merasa diri Gemboh itu nggak ada, udah Ka'bah, semua Ka'bah. Pengetahuan yang kedua ini tetap meniscayakan adanya diri, masih ada, itu masih berasa. Kenapa berasa? Iya, karena masih berasa nggak ada. Ini disebut dengan ainul yakin. Jadi sudah sampai ke tempatnya, sudah melihat bahwa di situ ada Allah dan dia nggak ada. Udah begitu ada Allah, dia nggak ada, lenyap gitu aja. Kadang-kadang disebut juga dengan proses ini, disebut juga dengan fana, hilang udah, si hamba hilang, yang ada hanya Allah aja. Nah, kemudian yang ketiga, bukan mata hatinya, tapi disebut dengan hakul basiroh, yaitu sejatinya atau mata hati hakiki, mata hati yang sejati. Mata hati yang sejati ini dia menyaksikan Allah ada, tapi dia sama sekali tidak menyaksikan, dia tidak menyaksikan eksistensi dia, juga dia nggak merasakan, ketiadaan dia juga nggak merasakan. Bisa dipahami nggak? Kalau yang kedua tadi kan masih ini, dia masih merasakan bahwa dia itu tiada. Nah, yang ketiga ini dia udah nggak merasa tiada juga, udah nggak merasa ada juga, udah lebur bersama Allah. Tapi ini pengajian ini ya khusus lebur bersama Allah, sulit sulit dicerna. Kalau yang kedua itu ya, kalau yang kedua itu dia fana, atau dia itu udah nggak ada, hilang begitu aja, yang ada hanya Allah ya. Jadi dia gimana? Dia nggak ada, yang ada hanya Allah. Dia gimana? Dia tidak ada. Yang ketiga, yang ada hanya Allah. Dia gimana? Ada apa enggak? Ya dibilang ada enggak, dibilang nggak ada juga enggak. Yang ketiga, kenapa? Dia sudah bako, istilahnya habis fana, bako. Setelah dia musnah, kemudian dia kekal bersama Allah. Nah, yang pertama ini, yang tingkat yang paling awal tadi, pengetahuan orang biasa lah, tapi ini juga bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah. Yang kedua, ini disebut dengan ainul yakin tadi. Ini makomnya disebut dengan makom fana. Biasanya orang yang sudah sampai makom fana, dia sudah binasa, kediriannya dia itu sudah hancur, keakuannya dia itu sudah hancur. Ini biasanya terhalang dari makhluk. Jadi ya mohon maaf, seperti orang majdub. Jadi seperti orang yang
Majdzub tahu ya? Majdzub ya. Majdzub itu jadab, ini seperti orang yang gak waras. Iya, yang kurang akal. Kenapa terhalang dari makhluk dia? Dia ngelihat Katri, ngelihat ini sama aja pokoknya itu semua nggak ada, semua dianggap nggak ada sama dia semuanya. Ya akhirnya bagaimana ya? Akhirnya orang-orang Majdzub itu kadang-kadang syariat juga nggak terlalu terjaga. Ini fana. Seperti ini bagaimana, ditolerir nggak? Iya ditolerir karena itu lagi mabuk. Makom fana ini. Tapi kalau sudah sampai kepada makom bako, sudah sampai pada posisi bako, ini balik lagi. Dia tidak terhalang dari makhluk. Dia tidak terhalang dari makhluk. Tapi dia bersama Allah melihat makhluk. Jadi begitu dia sudah bako, sudah bersama Allah, kelihatan. Dan posisinya harus tetap pada posisi yang pertama tadi. Artinya syariat-syariat juga tetap harus dijalankan. Yang bako inilah orang-orang yang sudah tingkat tinggi seperti Rasulullah SAW. Rasulullah waktu Isra kemudian Mi'raj, kalau Rasulullah nggak balik lagi di Sidratul Muntaha aja, ya itu fana di situ. Tiada Rasulullah di situ hancur binasa di situ, tapi terhalang dari makhluk yang nggak bisa berbuat apa-apa dan nggak punya misi apa-apa. Nah tapi kalau sudah bersama Allah, turun lagi bersama Allah, kemudian punya misi untuk memperbaiki umat, punya tugas ya segala macam, maka ini sudah tidak terhalang lagi dari makhluk. Jadi dia tetap bisa melihat makhluk, tapi penglihatannya udah beda dengan penglihatan orang yang pertama. Dia sudah memandang makhluk itu dengan pandangan Khalik, dengan pandangan Allah. Disitulah misi-misi dijalankan, menegakkan hukum-hukum yang memang harus ditegakkan, kemudian juga memerintahkan sholat, ya melarang apa-apa yang memang berbahaya untuk makhluk, berbahaya untuk kita umatnya. Nah itu para nabi sampai makom itu. Guru-guru mursyid juga seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ada orang jadab banyak dimintain doa, ya memang memang orang-orang fana itu, orang-orang yang sampai majdzub memang lagi dekat sama Allah dan sudah lebur. Bukan lebur, sedang fana atau sedang hilang dia. Sudah hilang. Kalau yang ketiga ini sudah lebur atau bako, udah kekal bersama Allah, nanti balik seperti orang biasa lagi. Nah ini tiga tingkatan pengetahuan.